Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa lewat Santo Lukas kami mengenal siapa Yesus. Kami tahu siapakah Yesus itu bagi kita, bagi kami. Bantu kami untuk memahami, mendalami, dan mencintai sabda yang dinyatakan lewat kitab suci yang tertulis ini. Ajari kami untuk semakin mencintai, mengerti, dan memahaminya. Mendekati Kristus dengan sabdanya, lewat sabdanya. Dan pujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Lukas, pengarang Injil. Ada satu yang menarik bagi saya dan bagi kita semua adalah bahwa semakin kita mengenal kitab suci, semakin kita mengenal Yesus. Bagaimana kita mengenal Yesus? Tidak ada cara lain kecuali kalau kita mulai membaca kitab suci, mulai merenungkan kitab suci, mulai dekat dengan kitab suci. Kita mengenal seseorang juga karena tulisan-tulisannya. Siapa yang diperkenalkan dalam tulisan itu tentang Yesus. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, adakah kita dorongan kita untuk mengenal Yesus? Adakah kita punya kerinduan untuk mendekati Yesus? Dan ini merupakan sesuatu bagi kita orang Katolik. Bukan hanya bahwa kita mengenal secara intelektual. Meskipun secara intelektual itu sangat penting dan sangat mendasar, tapi lebih kepada pribadi Yesus. Ya. Pribadi Yesus yang kita akui, kita terima, kita nyatakan. Siapakah Yesus itu bagiku? Dan ini menjadi sesuatu dorongan, sesuatu kekuatan. Tanpa itu maka kita tidak bisa bersatu dengan, atau mungkin bersatu tapi tidak, harus lebih mendalam. Semoga Anda dan saya dan kita semua terikat, terpaku, terdorong, tergerak untuk mengenal Yesus sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya penyelamat dan penebus kita. Ya. Berbeda dengan kitab suci sebelah yang dianggap berasal dari atas. Meskipun kita bisa mempertanyakannya seperti apa dari atas, tapi kita melihat adalah suatu pengalaman yang kalau saya boleh katakan adalah pengalaman personal dan pengalaman kemanusiaan. Ya. Pengalaman kemanusiaan adalah menggerakkan orang untuk mengerti dan memahami dan mencintai pribadi Yesus. Dan dengan mencintai pribadi Yesus, kita bersatu dengan Yesus dan masuk dalam pikiran dan hati Yesus. Itulah yang harus menjadi kekuatan kita. Semoga Anda dan saya pada saat ini, di saat ini, mengerti Yesus sebagai pribadi yang penuh cinta, penuh kasih ya, kepada kita semua. Dan ini menjadi sesuatu daya dorong yang sangat luar biasa. Karena Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh dilukiskan di sini adalah pribadi yang penuh kasih sayang akan kita yang berdosa, akan kita yang lemah. Lukas sebagai seorang dokter, seorang tabib, menunjukkan bagaimana belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang kecil, orang yang menderita, orang yang rapuh. Dan itu yang menjadi cara pandang kita dalam melihat compassionate, ya. Compassionate, ya. Punya belas kasihan, punya cinta kasih, punya harapan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, yang Yesus membangkitkan orang mati. Dan itu daya tarik kita dipanggil untuk bisa dan dapat membagikan
apa yang kita dapat berikan kepada orang lain, kepada orang kecil, orang miskin, orang yang tidak diperhatikan. Semoga Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang memperhatikan orang kecil, sekecil apapun. Karena dengan cara demikian kita paham, kita mengerti, kita dapat memberikan yang terbaik bagi orang lain. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa